Kalau mencari pembenaran itu kan bani inkrah, bani ngeyel. Oke. Kalau sudah bani inkrah, bani ngeyel, ya dosanya tanggung jawab masing-masing di akhirat. Perkara ini bergulir 2024 atas perkara 2016 Ya. terungkap ke permukaan bahwa ini banyak yang nggak beres gitu ya. Bahwa 8 terpidana itu dihukum atas dasar fondasi hukum yang lemah menurut para pengacara dan menurut apa yang terangkat ke permukaan, Ya. ke media sosial. Nah, apa dasar menghukumnya? Ternyata perkara itu hanya didasari atas keterangan saksi. Saksi seorang awalnya, Hmm. yaitu saksi Aep. Aep mengatakan dia melihat kejadian itu malam hari jam 10-an dari jarak 100 meter setelah diukur oleh Pak siapa nama Deddy Mulyadi itu 100 meter lebih gitu kan. Gelap waktu itu kan 2016 belum banyak penerangan, masih gelap, suasana hujan gitu kan. Ya. Kemudian eh, jarak segitu jauh, Aep melihat ada kejar-kejaran sepeda motor, 4 sepeda motor katanya, tapi orangnya 11. Udah, artinya kesaksian Aib itu jelas bohong. Habis dia tampil di TV, kemudian menghilang. Nah, lebih bohong lagi, temannya bersaksi, temannya si Aib, temannya sekerja di cucian motor itu namanya Dede. Dede mengungkapkan bahwa apa yang dia sampaikan bersama Aib itu bohong. Dia nggak pernah melihat kejadian itu dan kejadian itu tidak ada. Dan kesaksian ini juga yang disampaikan kepada Rudiana. Rudiana juga bersaksi di dalam perkara terbunuhnya Vina dan Eki seperti apa yang disampaikan oleh Aib. Jadi kebohongan berbuah kebohongan, berbuah kebohongan, dan terlebih-lebih sudah dibantah oleh saksi-saksi lain yang sekarang bermunculan. Atas kebohongan itulah maka pengacara Saka Tatal dan pengacara 7 terpidana lain melaporkan si Aib dan Dede dan Rudiana dan siapa lagi saya nggak tahu telah memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah di depan pengadilan. Berdasarkan ilmu hukum, ilmu pembuktian, yaitu besar benar adanya. Tapi yang bisa membuktikan itu benar apa tidak adalah pengadilan. Penyidik pun hanya menghimpun fakta hukum, kemudian menyerahkan pada jaksa untuk segera diproses menjadi keterangan palsu. Saya yakin menyidiknya hati-hati karena takut terjadi sesuai dengan pengalaman kalah dalam pra-peradilan untuk masalah perkara ini juga, yaitu tentang Pigi Peron. Ya. Nah, jadi berhati-hati betul melengkapi alat bukti dulu dan sebagainya. Kemudian kalau sudah cukup bukti benar, baru limpahkan kejaksaan, baru nanti dilimpahkan ke pengadilan. Tapi dari penerawangan hukum ya semua orang pun tahu bahwa itu bohong, bahwa itu palsu, bahwa itu nggak benar. Kalau ini dimasukkan ke pengadilan, kesaksian Aib, kesaksian Rudiana, kesaksian apa namanya Dede itu ya jelas palsu gitu kan. Ya. Tapi itu hanya berdasarkan analisa hukum sesuai dengan pengetahuan saya. Tetapi yang berwenang untuk menyatakan itu terbukti apa tidak adalah pengadilan. Polisi pun nggak bisa. Jaksa pun hanya menuntut. Ya, tapi kan Nah, seandainya nih Pak, dampaknya ya, seandainya ya, seandainya. makanya seandainya saya katakan itu ya jelas. Kalau seandainya besar kemungkinan terbukti. Aneh kalau jaksa atau polisi atau hakim mengatakan, wah itu nggak ada bukti, nggak cukup bukti. Gimana? Jadi ya dampaknya apa tadi ya? Ya. Ya dampaknya terhadap perkara PK, yaitu perkara PK terhadap 8 terpidana, satu sudah di luar, 7 masih di dalam. Ya ini udah kayak apa istilah saya kan menggiring ikan berenang gitu kan.
hal yang sudah tidak Iya, diperlukan lagi gitu ya berarti sebetulnya. perkara ini perkaranya nggak ada, mengadili perkara nggak ada, tapi terpidananya ada. Kan lucu kan? Perkaranya tidak ada, terpidananya ada. Nah, kita udah dibohongi oleh si Aib bersama Dede, kemudian diperkuat lagi oleh Pak Rudiana. Kalau benar cerita ini ya, sekali lagi, biar saya nggak dihujat, saya ini kan paling Iya, sering dihujat, gitu. Yang suka menghujat tuh bapak itu. Gitu. itu dan kawan-kawan lah. Tapi nggak apa-apa, saya kan mengatakan kebenaran. Inilah cinta saya sama Polri, saya memberikan masukan dengan cara begini, so Polri tidak terjebak kepada sesuatu hal yang salah. Ya. Jadi tidak dipuji-puji tapi salah. Jadi jelas, segera periksa kesaksian palsu ini, kalau memang terbukti, segera limpahkan ke pengadilan dan ini berdampak untuk PK. Bila perlu, akan sangat terhormat sekali dan sangat elegan sekali kalau misalnya kesaksian palsu itu terbukti, terbukti di tingkat Polri ya. Iya, Polri memberikan umpan kepada penasihat hukum untuk PK. Pak penasihat hukum, ini modal PK, ternyata kesaksian itu palsu. Bawalah ke pengadilan. Nggak apa-apa, itu bagus sekali. Karena apa? Dalam PK itu tidak ada polisi lawan jaksa, tidak ada polisi lawan hakim, tidak ada polisi lawan penasihat hukum. Demikian sebaliknya, tidak ada penasihat hukum lawan jaksa, lawan hakim, lawan ini. Jadi mereka itu antara polisi, jaksa, hakim, penasihat hukum ya, tidak berlawanan, tapi mencari kebenaran. Makanya perlunya misalnya, ya cari kebenaran, duduk satu meja aja, "Loh ini buktinya," itu bagus sekali. Tetapi kalau mencari pembenaran, itu kan bani inkrah, bani ngeyel. iya. Kalau sudah bani inkrah, bani ngeyel, ya dosanya tanggung jawab masing-masing di akhirat. Saya senang sama hakim yang PK yang dulu ya, yang saya PK Sakatatal. Itu ada dia waktu mau nutup sidang itu bahwa tanggung jawab di akhirat kita dimintai. Kira-kira begitulah.